koneksi antar materi, modul 1.4, budaya positif. Saya, Tiwahyuni, calon guru penggerak Angkatan 10, SMA Negeri 2, Cilacap. Kesimpulan terkait peran guru penggerak dalam menciptakan budaya positif di sekolah yang dikaitkan dengan konsep keterkaitan materi. Guru penggerak harus memiliki nilai dan peran yang dilakukan guna mewujudkan visi yang bernafaskan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewanto, yaitu berpihak pada murid. Filosofi pemikiran KHD yang dikuatkan dengan nilai dan peran guru penggerak dalam implementasinya di sekolah dicukupkan dengan keteladanan seorang guru yang akan dilihat dan ditiru oleh muridnya. Guru penggerak harus memiliki motivasi yang muncul dalam dirinya yang dirumuskan dalam sebuah visi sehingga ia mampu bergerak, melakukan prakarsa perubahan, sekaligus mampu menggerakkan ekosistem lingkungannya. Dalam mewujudkan visi dan prakarsa perubahan, dapat menggunakan paradigma inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja. Melalui tahapan Bagja, sekolah yang diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam guru memiliki tanggung jawab sebagaimana menciptakan suatu lingkungan positif, saling mendukung, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik yang dikenal dengan budaya positif. Terciptanya budaya positif memberikan rasa aman dan nyaman dalam proses pembelajaran sehingga murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Dengan demikian, tujuan pembelajaran yaitu mewujudkan manusia yang merdeka dapat terwujud. Budaya positif tersebut diciptakan melalui penerapan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pemahaman atas keseluruhan materi budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu strategi yang diterapkan dalam upaya menciptakan lingkungan positif dengan cara menanamkan motivasi pada diri seseorang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Upaya murid untuk tanggung jawab, disiplin terhadap diri sendiri, sebagai bentuk kontrol diri agar dapat menciptakan suatu tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Munculnya pemahaman dan kesadaran murid terhadap disiplin positif bukan karena paksaan atau takut hukuman atau ingin mendapatkan penghargaan, namun karena dorongan yang muncul dari dalam dirinya sendiri atau motivasi internal. Yang kedua, teori kontrol. Berusaha untuk memahami bahwa pandangan setiap orang terhadap dunia itu berbeda, dan setiap tindakan yang dilakukan pasti memiliki tujuan. Cara berpikir pada teori kontrol adalah menang-menang. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri dan tidak bisa mengontrol orang lain. Demikian juga orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Murid yang salah dibantu agar bangkit dari kesalahannya dan mencari solusi dari permasalahan tersebut sehingga ia tetap akan menjadi pemenang. Ketiga, teori motivasi. Motivasi perilaku manusia yang terbaik adalah untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Ini disebut sebagai motivasi internal. Dalam upaya menciptakan budaya positif di sekolah, hindari pemberian hukuman dan penghargaan yang berlebihan kepada murid, agar
murid tidak seterusnya bergantung pada motivasi eksternal saat melakukan suatu tindakan. Sehingga murid akan terdorong untuk memiliki motivasi internal saat melakukan suatu tindakan. Yang keempat, hukuman dan penghargaan. Hukuman merupakan bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat tiba-tiba atau tidak terencana. Bersifat satu arah, hanya dari pihak yang memberikan hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan baik sebelum maupun sesudah. Penghargaan merupakan bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan memberikan suatu benda atau hal yang diinginkan. Penghargaan dinilai sama saja dengan menghukum karena memberikan pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Tidak efektif, merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan menghukum. Posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru yaitu 1. Penghukum. Nada suara tinggi, mata melotot, akibatnya murid menjadi marah dan mendendam. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Nada suara memelas, tubuh merapat pada anak, akibatnya murid merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Nada suaranya ramah, akrab, tubuh merapat ke murid, akibatnya murid merasa senang dan akrab dengan guru. Namun, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Yang keempat, pemantau. Nada suara datar, bahasa tubuh formal. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar peraturan sekolah. Yang kelima, manajer. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri dengan bimbingan guru. Posisi terbalik dari 5 kontrol posisi guru adalah manajer. Posisi yang mendorong munculnya motivasi intrinsik pada diri murid agar dapat menerapkan disiplin positif, menciptakan murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Yang keenam, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kedua, kebutuhan akan kebebasan. Ketiga, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Keempat, kebutuhan akan penguasaan. Kelima, kebutuhan akan kesenangan. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diterapkan di kelas dan dibuat bersama oleh guru dan murid. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, jumlahnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami, dan ditinjau kembali secara berkala. Keyakinan kelas merupakan motivasi intrinsik yang akan menggerakkan seseorang dengan lebih bersemangat daripada sekedar mengikuti peraturan yang tertulis tanpa makna. Delapan, segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi adalah tahapan untuk memudahkan penerapan restitusi yang meliputi 1. Menstabilkan identitas. Bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sangat sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya
dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kesimpulan, budaya positif sekolah memudahkan tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi pemikiran KHD, yaitu berpihak pada murid, menuntun tumbuh kembang murid sesuai kodratnya agar menjadi manusia yang merdeka dan bahagia. Budaya positif sekolah bisa tercipta jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Kolaborasi dalam menciptakan dan menerapkan keyakinan kelas antar seluruh warga sekolah sangat diperlukan dalam upaya menciptakan budaya sekolah. Terciptanya budaya sekolah akan melahirkan sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid sesuai dengan visi guru penggerak. Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan prakarsa perubahan yang dibuat menggunakan paradigma inquiry apresiatif melalui tahapan Bagja yang bernafaskan filosofi pemikiran KHD dan profil pelajar Pancasila. Refleksi diri. Pertanyaan 1. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Tanggapan pertanyaan 1, saya sudah memahami konsep-konsep inti yang terdapat pada modul 1.4 budaya positif, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya berusaha untuk meresapi konsep-konsep materi tersebut terinternalisasi dalam diri saya sehingga mewujudkan dalam tindakan yang saya ambil. Dan dapat saya share kepada rekan guru di sekolah agar dapat bersinergi dalam menciptakan budaya sekolah. Hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan. Yang pertama, memberikan penghargaan ternyata bisa bernilai sama dengan memberikan hukuman, sesuai pernyataan Alfie Kohn, karena akan memberikan pengaruh jangka panjang dan pendek, tidak efektif, merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Yang kedua, motivasi intrinsik menjadi hal yang sangat penting dalam penegakan disiplin positif. Karena murid terdorong dari dalam dirinya untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan. Motivasi intrinsik dapat direalisasikan dengan membuat keyakinan kelas yang dibuat secara bersama oleh guru dan murid. Yang ketiga, terdapat 5 posisi kontrol guru dan hal ini baru saya ketahui dan sangat berfungsi sebagai bahan refleksi diri bahwa posisi manajerlah yang sebaiknya diambil oleh guru dalam menyelesaikan masalah dan menerapkan disiplin positif dengan menggunakan 3 tahapan pada segitiga restitusi. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Tanggapan saya, perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya setelah mempelajari modul dalam menciptakan budaya positif di kelas atau di sekolah adalah 1. Menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah bukanlah berawal dari penegakan aturan atau tata tertib sekolah secara ketat, namun berawal dari motivasi intrinsik murid
sehingga murid memiliki kesadaran tentang budaya positif dan akan konsisten melakukannya. Yang kedua, awalnya saya berpikir bahwa kontrol kedisiplinan murid adalah tata tertib sekolah. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya tahu bahwa membuat keyakinan kelas yang diciptakan secara bersama oleh guru dan murid, keyakinan kelas merupakan cara yang sangat efektif untuk mengontrol budaya positif di sekolah. Yang ketiga, posisi kontrol saya sebagai guru bergeser dari posisi kontrol penghukum dan pemantau menjadi posisi kontrol manajer dengan menerapkan tahapan pada segitiga restitusi sehingga menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Ya, terhadap pertanyaan nomor 3. Pengalaman terkait penerapan konsep pada modul budaya positif yang pernah saya alami adalah saya mencoba menerapkan tahapan pada segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah tidur di kelas ketika pembelajaran dan keterlambatan. Murid menyadari kesalahan yang sudah dilakukan. Murid mau menceritakan alasan yang menyebabkan dia berbuat salah tanpa rasa takut. Mereka pun dengan senang hati mencari solusi atas permasalahan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dan upaya menghargai diri sendiri serta berkomitmen untuk tidak mengulanginya kembali. Pertanyaan 4. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Melihat respon siswa yang mau terbuka dan jujur saat diajak berdialog memecahkan masalah mereka, tentu saja saya merasa sangat senang dan bersyukur karena murid memiliki rasa tanggung jawab dan mampu menghargai diri mereka sendiri untuk menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Di sisi yang lain, saya juga menjadi lebih termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai konsep budaya positif. Selain itu, saya juga tertarik untuk melakukan sosialisasi konsep budaya positif kepada warga sekolah, khususnya kepada sesama rekan guru, agar bisa bersinergi bersama-sama mewujudkan budaya positif di sekolah. Pertanyaan kelima. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Tanggapan saya atas pertanyaan nomor 5. Hal baik yang ada di lingkungan sekolah saat menerapkan konsep budaya positif diantaranya nilai-nilai kebajikan, disiplin positif, kesadaran murid yang terus meningkat terkait disiplin positif, menurunnya tingkat pelanggaran murid, serta mulai munculnya motivasi internal pada murid sebagai dasar mereka menciptakan budaya positif. Hal yang masih perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang perlu diubah dari posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, dan teman menjadi posisi pemantau atau bahkan di posisi terbaik yaitu posisi manajer. Selain itu, perlu adanya pembuatan keyakinan kelas dari semua guru yang ada di sekolah agar budaya positif semakin efektif diterapkan di sekolah. Pertanyaan ke-6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol guru, posisi manakah yang sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya terapkan adalah posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Saat menerapkan hal tersebut, saya merasa benar, karena memang murid saya melakukan pelanggaran terhadap aturan sekolah. Namun, sekaligus saya merasa sedih dan gelisah karena siswa tidak banyak mengambil pembelajaran atas kesalahan yang mereka lakukan. Mereka akan cenderung mengulangi kesalahan yang sama di hari yang lain.
Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi control manager dalam menangani masalah yang ada di sekolah. Saya merasakan kenyamanan dan ketenangan, bisa mengajak dialog dengan murid, mengajak mereka berpikir atas kesalahan yang mereka lakukan, sehingga murid terdorong untuk memiliki kesadaran bahwa hal yang dilakukannya salah dan bisa mencari solusi atas kesalahan yang dilakukan, serta menjadi anak yang lebih baik dari sebelumnya. Pertanyaan 7. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi saat menangani masalah murid dengan tahapan yang tidak utuh. Namun saat itu, saya belum mengetahui bahwa yang saya lakukan merupakan restitusi. Saat itu, saya tidak melakukan tahapan menanyakan keyakinan pada murid. Saya hanya menerapkan 2 tahap, yaitu menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Setelahnya, saya meminta murid memperbaiki kesalahan sesuai versi saya. Jadi, saya tidak mengajak murid berdialog, menanyakan pendapatnya atas solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Pertanyaan 8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal penting lain yang perlu diterapkan dalam menciptakan budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah adalah pemikiran yang sama dan kolaborasi dari seluruh warga sekolah, meliputi murid, guru mata pelajaran, guru pembimbing, wali kelas, security, bahkan sampai orang tua. Dengan pemikiran yang sama dan kolaborasi seluruh warga sekolah, maka menciptakan budaya positif menjadi tanggung jawab bersama. Kolaborasi dengan orang tua akan membuat murid menjadi terbiasa dengan budaya positif, baik di sekolah maupun saat berada di rumah. Selain itu, dukungan sarana prasarana pun sangat menunjang terciptanya budaya positif di sekolah, dan mendukung terciptanya sekolah yang aman, nyaman, serta proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih. Demikian dari saya, Ti Wahyuni, calon guru penggerak Angkatan 10 SMA Negeri 2 Cilacap. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerak. Terima kasih.